Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Raya Cinere yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah perkenankan kita masih menghadiri, masih Allah bersamakan kita dengan Ramadan di malam yang ke-26. Alhamdulillah, kita sehat, kita siang bisa melaksanakan puasa, dan malam hari ini kita bersama-sama bisa melanjutkan sholat tarawih, dan insya Allah nanti malam qiyamul lail lanjut lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin saat ini Allah sangat-sangat ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini punya tema menjaga kebersihan jiwa di luar Ramadan. Sebelum ke tema, tentunya kita untuk menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di Ramadan ini lagi diamankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dijaga zahir batinnya, Pak. Dijaga dunia akhiratnya. Yakini itu. Allah memberikan jaminan-jaminan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW akan orang yang berpuasa, orang yang bangga dan bahagia dan Ramadan. Salah satunya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang bahagia, yang bangga dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya ada di atas neraka. Kira-kira kita sudah merenungin belum mana hadis ini? Masuknya Ramadan, Allah haramkan jasad. Masuk kemana kira-kira Ramadan? Masuk ke dalam jiwa kita. Ini yang perlu kita bangun kesadaran bahwa ketika kita berada di bulan Ramadan, ya, jiwa kita, diri kita bahagia dengan masuknya Ramadan dalam jiwa kita. Disitulah Allah membakar dosa-dosa kita. Kata Ramadan itu dalam satu tafsir Ad-Durrul Mansur memberikan satu batasan gambaran bahwa Ramadan itu seperti batu yang dibakar. Batu dibakar sampai warnanya merah banget, kemudian ditaruh di sampah atau di kertas. Tentunya kertas itu akan terbakar. Betul nggak, Pak? Nah, Ramadan seperti itu. Ditaruh di jiwa manusia, di jiwa orang-orang beriman, dosa-dosanya terbakar semuanya. Makanya kita bersyukur, itulah orang yang senang, yang ridho, yang bahagia dan masuknya Ramadan dalam dirinya dibakar dosanya karena sudah terbakar. Makanya Allah haramkan untuk ada di atas neraka. Ngapain di neraka? Mau dibakar apanya? Sudah dibakar. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kita di bulan Ramadan dijaga oleh Allah. Insyaallah. Makanya 10 terakhir itqun minanar, terbebas daripada neraka. Nah, ini jiwa yang demikian yang harus kita jaga nanti setelah Ramadan itu seperti apa? Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting sekali kita renungkan. Kita beragama bukan hanya sekedar hafal sebagai konsep, jangan disikap sebagai konsep. Agama itu sikap. Keterikatan kita, keterpautan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai kita hadir di hadapan Allah. Karena kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini yang harus dijaga. Tentunya jiwa-jiwa yang bersih inilah nantinya yang akan merasakan bagaimana kehadirannya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini dan sampai saat-saat berikutnya. Jamaah rahimakumullah,
Kita bersama-sama melaksanakan puasa bulan Ramadan. Tentunya kita merasakan efeknya sejak saat ini. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang berpuasa itu akan dijadikan bahagia di hadapan Allah. Tentunya kebahagiaan inda liqa'i rabbih, berjumpa dengan Tuhannya. Kapankah kita merasakan perjumpaan dengan Allah? Apakah hanya nanti harus di akhirat? Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau hamba-hamba yang beriman bisa merasakan liqa Allah saat ini, itulah yang akan bahagia merasakan. Insya Allah dunia akhirat bahagia. Di mana tempatnya? Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana cara menjaga kebersihan jiwa? Kita kenalin dulu jiwa kita. Apa sih jiwa? Apakah cukup kita kenalin jiwa itu secara definisi? Tidak. Secara definitif tidak. Karena jiwa itu sudah menyatu dengan diri kita. Makanya di sini kita sampaikan kembali, beragama bukan hanya konsep, tapi beragama adalah sikap. Kita bersama Allah, kita datang dari Allah, dan kita milik Allah, kembali kepada Allah. Apakah itu konsep? Ini masalah. Kalau kita keberagamaan kita hanya sebatas konsep, berarti diri kita dengan Allah masih terpisah. Apa konsep, Pak? Ketika akal kita melihat, membaca realitas, bergerak melihat semesta, kemudian mengambil kesimpulan, sementara diri kita belum menyatu. Apakah beragama begitu? Tentunya tidak. Kalau beragama berhenti kepada konsep, tentunya nggak akan ada perintah sampai meninggal kita untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini penting kita renungkan. Makanya selagi masih kita dikasih hidup oleh Allah, dikasih umur oleh Allah, terus menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena biar agama bukan ada sebagai konsep dalam diri kita, sehingga kita benar-benar agama itu menjadi, kita menjadi beragama, sehingga kita senantiasa tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jiwa-jiwa yang bersih inilah yang akan merasakan semua itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jiwa itu kita kenal bagian batin manusia. Ada yang mengartikan jiwa itu adalah bagian manusia, pikirannya, kepribadiannya. Dan ada juga mengatakan bagian batin. Itu kan konsepnya. Kalau realitasnya Bapak Ibu yang saya hormati, jiwa itu menyatu dalam diri kita. Betul nggak Pak? Betul nggak? Ayo kita sentuh Pak. Kita punya fisik, oke? Tubuh, dohir ini. Apakah tubuh dohir ini bergerak sendiri? Tentu ada dorongan, ada tekanan dari dalam diri. Tekanan-tekanan yang ada di dalam itulah kita kenal batin. Nah, apakah batinnya itu cuma satu? Ternyata banyak sekali batin dalam diri manusia. Makanya mari kita renungkan. Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Qala Nabi SAW, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara, ada 4 permata, ada 4 substansi dalam diri manusia, dalam diri Bani Adam. Tuziluha arba'atu asya. Dan 4 hal itu juga bisa dihilangkan oleh 4 perkara. Apa substansi tersebut? Apa permata tersebut? Al-aqlu wad-dinu wal haya'u wal amal salih. Akal, agama, sikap malu, dan amal soleh. Itulah permata yang Allah taruh dalam diri manusia. Akal, kata baginda Nabi, akan terhilangkan. Al-ghadab yuzilul aql. Ketika marah, ketika murka, jengkel, itu akan menghilangkan akal. Kesadaran akal hilang. Agama, al-hasad yuzilu ad-dina. Penyakit hasud akan menghilangkan agama dalam diri seseorang. Kemudian at-tama' yuzilul al-haya. Sifat berharap pada manusia, tamak pada manusia, ini akan menghilangkan rasa malu kepada Allah. Yang terakhir al-ghibah
tuzilu amal soleh. Ketika kita ghibah, menghilangkan amal soleh. Makanya ketika kita beramal soleh, jangan diungkit-ungkit terus, diinget-inget terus. Ini akan menghilangkan. Makanya kata baginda Nabi, salah satu tandanya orang yang celaka itu ketika beramal baik diinget-inget dan diungkit-ungkit terus diomong-omongin. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang saya hormati, 4 hal ini sebagai pencerminan bagian dari cara menjaga jiwa kita. Namun saya kembali, jiwa yang ada atau bagian batin dalam diri manusia itu apa saja? Oke, kita punya tubuh fisik. Di balik fisik itu ada yang namanya nafsu. Nafsu itu apa, Pak? Kekuatan. Nafsu itu kekuatan. Nafsu itu dikendalikan. Semenjak kita terlahir, nafsu sudah ada. Nafsu itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu. Nafsu kalau berucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kecenderungan nafsu itu untuk dunia saja, di alam bawah saja. Inilah nafsu kekuatan. Ada lagi hawa nafsu, Pak. Apa bedanya nafsu dengan hawa nafsu? Nafsu satu istilah sendiri, hawa satu istilah sendiri. Nafsu itu kekuatan sebagaimana kekuatan yang murni kekuatan. Hawa, Ibnu Ajibah dalam tafsirnya menjelaskan hawa itu ar-ra'yu yatsba'ul asyahwat. Pandangan-pandangan yang mengikuti hasrat, pandangan-pandangan yang mengikuti syahwat, itulah namanya hawa. Ketika hawa nafsu, suatu kekuatan yang mendukung hawa tadi sehingga manusia bertindak dan bersikap. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, segala tindakan kita ini tidak bisa lepas dari peran nafsu kita, hawa dan nafsu kita. Makanya Allah turunkan yang namanya syariat melalui Rasulullah SAW untuk apa? Untuk mengendalikan hawa nafsu. Di manakah turunnya itu syariat? Di akal manusia. Yang kita kenal wujudnya akan jadi pengetahuan. Namun demikian makanya pengetahuan kita jangan berhenti hanya sebatas konsep. Justru pengetahuan harus mengalir. Bagaimana merubah sikap dan mengendalikan hawa nafsu. Syariat, perintah dan larangan Allah harus kita kenali dengan akal kita. Sehingga ketika akal kita mengenali, akal akan kuat. Disitulah akal akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi sebaliknya, kalau akal lemah, akal tidak mengenali syariat, tidak mengetahui ilmu tentang syariat, tentunya di sini manusia akan full dikendalikan oleh hawa nafsunya. Bahkan akalnya pun kalah terkendalikan oleh hawa nafsu. Akal kalah di sini bukan berarti tidak berpikir. Akal bergerak berpikir tapi tunduk kepada hawa nafsu, pada kepentingan hawa nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu. Inilah dalam Al-Quran ketika bahwa nafsu itu banyak memerintahkan, menggerakkan kepada keburukan. Di sini di saat akal manusia itu lemah. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan utlubil ilmah minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu. Karena ilmu itu untuk menguatkan akal manusia. Sehingga ketika akal itu kuat, harmonislah diri manusia tersebut. Karena keberadaan hawa nafsu mampu dikendalikan oleh akal yang isinya kenal dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini cara menjaga Bapak yang saya hormati. Makanya di bulan Ramadan kita bersama-sama ditempah. Orang berpuasa itu sabar. Orang berpuasa itu kuat. Orang berpuasa suruh menjaga lisannya. Artinya ketika berbicara seperlunya, gunakan akal yang sehat sehingga melakukan pertimbangan-pertimbangan rasional yang baik. Sehingga disitulah hawa nafsu sudah terkendalikan di dalam berpuasa. Oleh karena Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting sekali bagaimana membangun kesadaran akal kita supaya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Situlah menjaga kebersihan. Makanya kembali, kenapa syariat itu sangat penting dan syariat itu harus diterima oleh akal kita. Sebab kalau akal kita tidak dikenalkan, tidak mau menerima syariat, tidak mau menerima ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran Allah, akal itu lemah. Karena hakikatnya akal sudah kenal Tuhan, sudah kenal Robnya.
Jadi akal yang bersih itu adalah akal yang tidak terkontaminasi oleh hawa nafsu. Tapi sebaliknya, akal yang bersih itu adalah akal yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan mampu mengharmoniskan kehidupan diri seseorang. Makanya akal ketika berucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itulah lisannya akal. Makanya keadilan itu dengan akal, Bapak Ibu. Perannya akal itu adil. Ketika manusia tidak adil, manusia akalnya lemah karena dikuasai oleh kepentingan hawa nafsunya. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama renungkan. Kita masih ada beberapa hari lagi untuk Ramadan ini. Mari maksimalkan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal tadi kata baginda Nabi akan rusak dengan ghadab. Jangan marah. Kendalikan. Bagaimana caranya untuk nggak marah? Bagaimana mengendalikan kemarahan? Makanya setiap saat ketika kita marah kepada seseorang, ke anak atau karena istri atau karena suami atau kawan orang lain, coba segera disikapi. Apakah saya harus minta maaf atau saya harus memaafkan? Itulah kuncinya. Sebab kalau diteruskan kita layani marah akan jadi penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang-orang soleh mampu mengendalikan amarahnya, mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga semua yang keluar dari lisannya adalah benar-benar ekspresi hati yang turun ke akal dan mengendalikan nafsu yang terucap dengan kata-kata yang baik. Subhanallah. Inilah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahimakumullah, kemudian bagaimana caranya kita menjaga akal tersebut supaya tetap bersih? Lakukan tafakur. Terus bertafakur. Apa tafakur? Merenung, menggerakkan akal kita untuk melihat realitas. Setiap realitas itu adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Merenung dan akan dihantarkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting sekali. Makanya ada 4 jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu. Pertama, jalan zikir. Zikir ini penting, suatu media. Seorang hamba bisa dekat, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang berzikir itu medianya adalah amal soleh. Amal soleh kan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, oleh lisan kita. Bagaimana itu jadi amal soleh, jadi zikir? Makanya setiap ucapan, setiap perbuatan hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Allah hadir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam perbuatan kita itu hadir, sehingga di situ kita nggak egois, kita sadar bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir. Makanya ketika kita beramal soleh dilandasi sebagai media zikir, itu akan jadi cahaya dalam dirinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tafakur. Orang bertafakur kan melibatkan akalnya, menggerakkan akalnya. Makanya orang bertafakur ketika menggerakkan akal, melibatkan akal harus sabar medianya. Sabar. Ketika sabar berarti akal itu kuat, nanti akan membuahkan pengetahuan, ilmu. Ketika akal mau berjalan kemana-mana dengan penuh kesabaran, kekuatannya terus menggali dan menggali, berusaha menganalisis, sehingga melihat dengan dorongan iman akan menyaksikan hadirnya Allah. Karena itu adalah ayat-ayat yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan jadi pengetahuan dalam dirinya. Sehingga kreativitasnya akan lebih banyak lagi. Tidak berhenti hanya ngandelin buku, tapi melihat realitas alam semesta, setiap dilihat jadi pengetahuan dalam dirinya. Subhanallah, ini kekuatan akal. Makanya penting sekali orang berpuasa ini dijaga kebersihan akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya jalan al-faqru, merasa butuh banget kepada Allah. Coba kita renungkan. Kita apakah saat ini nggak membutuhkan Allah? Apakah saat butuh kita ketika masih ada di dalam rahim? Apa ketika masih bayi? Tidak. Sampai kapanpun kita adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fakir inilah yang harus ditanamkan dalam diri kita, sehingga kita akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuhnya kita kepada Allah. Makanya apa medianya orang merasa butuh? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang terus bersyukur. Orang yang bersyukur itu dalam mengekspresikan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan berbuah yang namanya tambahnya anugerah-anugerah Allah yang berupa kenikmatan-kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Subhanallah. Bertambah terus tambah. Yang keempat itu jalan yang namanya hub atau mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kualitas hati Bapak Ibu yang saya hormati. Kualitas hati cinta. Makanya ketika tadi nafsu, akal, hati di atas. Hati. Orang ketika kondisi akalnya dan nafsunya sudah harmonis, artinya apa? Hawa nafsunya dikendalikan oleh akal, akan terlahirlah kesadaran hatinya, terlahirlah sensitivitas hatinya, sehingga hatinya peka, kepeduliannya sangat tajam kepada siapapun, karena di situ sudah disinilah hatinya merasakan kebersamaannya, perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, ma wasa'ani ardi wala samai walakin wasa'ani qalbul mu'min. Langitku, kata Allah, langitku, bumiku enggak mampu menampungku, tapi hatinya orang beriman mampu menampungku. Subhanallah. Inilah jamaah kekuatan hati yang Allah letakkan dalam diri manusia untuk menjadi media perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini ayo kita maksimalkan. Karena jaminan-jaminan Allah akan pasti hadirkan dunia sampai akhirat nanti. Hati bagaimana kita senantiasa liqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru di atas hati ada namanya spirit atau ruh. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana caranya kita menjaga kebersihan jiwa kita? Yang paling pokok, tetapkan tujuan rohani kita. Itu pokok, bahwa kehidupan ini adalah rohani. Fisik tidak akan hidup tanpa ada rohnya. Kehidupan ini nggak akan eksis tanpa ada rohnya. Dan roh itulah yang akan membawa kita untuk senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan roh itulah yang akan membersihkan kita seluruh lapisan jiwa yang ada dalam diri kita. Bahkan kenapa kita tunduk menjalankan perintah-perintah Allah? Karena kesadaran rohaninya yang tinggi. Sehingga orang-orang yang menjalankan perintah Allah, ibadah begitu kuatnya, karena benar-benar merasakan rohnya butuh banget sama Allah Subhanahu wa taala. Roh itu kalau jauh itu sedih. Karena roh asalnya dekat dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, gitu. Itu roh. Makanya ketika di dunia seperti ini sebenarnya sedih, menderita. Makanya ketika didatangkan perintah-perintah Allah dan kita sebagai hamba-hamba yang terbawa dan rohnya untuk taat kepada Allah, roh itu bahagia sekali. Karena senantiasa terjaga kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang akan Allah berikan inda liqa'i rabbih bagi orang yang berpuasa. Jamaah rahimakumullah, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini benar-benar memberikan efek kepada kita, memberikan tempaan kepada kita. Makanya mari kita sempurnakan, maksimalkan Ramadannya 1 bulan. Kalau kurang ya kita qodoi nanti. Dulu Rasulullah SAW ketika sebelum datang perintah wajib puasa itu puasanya sebulan itu 3 hari. 3 hari puasa dan hari Asyura. Tapi ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dihapus itu. Yang puasanya sebulan 3 hari. Full 1 bulan. Makanya ayyaman ma'dudat. Tuh, ayyaman hari-hari yang banyak terbilang. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari belum banyak. Dipulkan 1 bulan Ramadan. Mudah-mudahan bagaimana caranya kita menjaga kebersihan jiwa kita, mari jaga dengan sepenuh hati syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akal itu akan bersih, tidak terkontaminasi oleh hawa nafsu, dan hawa nafsunya akan terkendalikan oleh akal, sehingga disitulah tubuh fisik kita
lahiriah kita terkendalikan oleh iman yang ada dalam hati, yang mengalir ke akal, yang mengendalikan terus turun kepada nafsu sampai ke tubuh fisik kita, baik nanti berupa ucapan atau berupa fisik. Mudah-mudahan ini semuanya yang akan mengantarkan kita pada bulan-bulan setelah Ramadan, kita akan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Karena harapan kita semuanya adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, ditekankan oleh Allah, menjaga diri kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, dan itulah sebenarnya ada 7 lapis, Pak. Kalau secara konsep itu 7 lapis. Nafsu, akal, hati, ruh. Ya, nafsu, akal, hati, ruh, sir, khofi, akhfa. 7 lapis itu konsep. Namun realitasnya dalam kita satu kesatuan, nggak terpisahkan. Betul nggak? Tubuh kita ada, nafsu kita ada. Kita pernah mengukur nafsu kita, berapa beratnya, berapa luasnya. Seperti langit, Bapak Ibu. Langit ada, kita nggak bisa ngukur langit berapa lebarnya, berapa luasnya. Akal juga demikian. Luasnya akal masih terbatas, kita belum bisa ngukur luasnya akal. Hati juga ada, nggak bisa ngukur hati yang mana. Bukan hati fisik jantung. Roh, itu semuanya ada dalam diri. Itulah jiwa-jiwa yang harus kita jaga kebersihannya. Maknanya bersih, jiwa-jiwa itu tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ketika seseorang menjalankan perintah-perintah Allah, seseorang menjalankan ajaran Rasulullah, dia itulah orang-orang yang jiwanya terpelihara, terjaga, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membersihkan siapa? Air-air surgawi, air-air gaib. Makanya iman kepada yang gaib itu jadi pokok bagi kita sebagai mukmin. Siapa yang gaib? Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jiwanya bersih adalah orang-orang yang seluruh elemen jiwanya, lapisan jiwanya disirami oleh air-air Allah Subhanahu wa taala yang turun dari langit. Mana langit kita, Bapak Ibu? Yaitulah nafsu, akal, hati, ruh, sir, itu langit kita. Bumi kita mana? Nefis kita. Pada pendengaran, penglihatan, peraba, pengecap, ada perut, bawah perut, itu adalah bumi kita. Dan ada korelasi dengan langit. Sebagaimana alam semesta. Bumi nggak subur kalau nggak dapat siraman dari langit. Juga tubuh fisik kita, kalau nggak harmonis hubungannya dengan alam-alam batin kita, dengan jiwa-jiwa kita, kita akan kerontangan, mati. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari jaga syariat. Kenapa kita suruh puasa? Kenapa kita menjalankan perintah-perintah Allah? Adalah untuk menjaga keharmonisan dohir dan batin kita, keharmonisan hubungan hamba dengan Allah, keharmonisan hubungan antara bumi dan langit. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika manusia itu terpelihara kebersihan jiwanya, insya Allah lingkungannya pun, bangsanya pun akan jadi ke bawah suci, ke bawah bersih. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan akan menjadi satu renungan buat kita sepanjang kehidupan kita. Kita terus renungkan, semua itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal ayo kita temukan bersama-sama. Mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap saat Allah terus memberikan bimbingan kepada kita. Setiap saat Allah terus mau SMS kepada kita. Kadang kita belum peka. Makanya mohon ya Allah, berikanlah kekuatan hati untuk bisa menerima pesan-pesan Engkau ya Allah. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, agama tadi bisa rusak dengan hasud. Makanya mari setiap malam kita mohon ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hasud. Karena hasud ini seperti api yang mudah sekali untuk memakan kayu bakar, kata baginda Nabi. Demikian kedua, penyakit-penyakit hasud dalam diri kita akan mudah membakar, meleburkan, menghancurkan amal soleh kita, bahkan menghancurkan agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Mohon bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hasud, sehingga doa kita akan menjadi manfaat buat kita semuanya, buat umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semuanya. Atas segala kekurangan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.